Engkau kekuatan buat hidup kami Tuhan. Kau menopang, Kau mengangkat hidup kami dari lembah yang kelam. Kami hanya mengandalkan kekuatan hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya kekuatan-Mu yang bisa menopang hidup kami selama hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu kembali dan saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Kali ini Rise Up akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Keluaran pasal 16 dan saya ingin mengangkatnya dari ayat 12. Demikian firman Tuhan, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Yang menarik dari kisah ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ketika mereka bersungut-sungut dan marah kepada Musa dan Harun, itu secara tidak langsung mereka juga marah kepada Tuhan Allah. Dan yang menarik, Tuhan itu tetap mendengarkan doanya Musa dan mengabulkan permohonan mereka yang katanya ingin makan daging dan sebagainya. Dan di kisah ini Tuhan ingin mengajar kita supaya kita tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Karena bersungut-sungut ini adalah bukan hanya berkaitan tentang apa yang keluar dari ucapan mulut, lidah, bibir kita, tetapi secara langsung itu yang keluar dari mulut kita itu terkandung dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi semua perkataan yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Sungut-sungut ini sebenarnya adalah bagian dari dosa. Itu sebabnya Roh Kudus ingin mengingatkan kita semua supaya kita membereskan sikap hati kita. Jangan seperti bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu muncul menjadi bersungut-sungut dimulai dengan timbul karena tidak puas. Mereka kecewa, mereka kesal, mereka tidak bisa mengatasi masalah hati mereka ini, sehingga apa yang menjadi kekecewaan mereka tuangkan. Karena mereka tidak mampu atasi kekecewaan, ketidakpuasan, reaksinya jadi bersungut-sungut. Dan reaksi seperti ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang bersyukur, kurang untuk juga menerima apa yang mereka alami dengan menerima berkat rahmat yang baru setiap harinya. Responnya jadi selalu negatif. Dan sungut-sungut ini makin lama makin besar skalanya, sehingga mereka selalu menjadi pribadi yang selalu rebel, hidup memberontak. Mereka bandingkan situasi ketika mereka ada di Mesir dan ada di dalam pengembaraan yang dipimpin oleh Tuhan Allah melalui tiang awan dan tiang api. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Akibatnya kebiasaan ini menjadi sebuah kebiasaan yang makin lama menggerogoti kehidupan mereka. Dan banyak dari mereka yang keluar dari tanah Mesir itu mati di padang gurun karena terus-menerus hidup dalam persungutan. Dan anak-anak mereka lah yang akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk itu kita mau belajar tidak mau seperti bangsa Israel yang keluar sudah dituntun oleh Tuhan dengan spektakuler, secara adikodrati keluar dari masalah yang ada. Tapi ketika di padang gurun mereka tidak siap dengan keadaan yang ada. Apa sih yang harus kita lakukan dengan supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah, maukah kita terus mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, kita mengatakan bahwa Tuhan memampukan kita bisa mengatasi masalah yang ada, dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa memiliki jalan keluar. Yang kedua, kita perlu mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan di kehidupan kita. Dengan kata lain, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka masalah itu menjadi kecil. Tuhan itu yang menjadi besar. Dan yang ketiga, kita perlu menjaga perkataan kita masing-masing, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Maka siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang senang bersyukur, senang memuliakan Tuhan, dan menjaga hati kita senantiasa benar di hadapan Tuhan, menjaga perkataan kita, dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kita terus berdampak oleh karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa. Tuhan terus pimpin kami, tolong kami supaya kami menjaga perkataan kami. Kami mengingat segala kebaikan Tuhan, dan kami mau menjadi orang-orang yang senang bersyukur kepada Tuhan
di setiap hari kehidupan kami, baik saat kami dalam tekanan maupun tidak, kami tetap memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Keluaran 16. Manna, Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu, 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya, untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti. Untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Manna.
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva.